Tutorial penyembuhan sakit pinggang atau low back pain, gabungan terapi urut, moksa dan bekam. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai menyembuhkan dengan terapi moksa, urut, dan bekam. Gabungan terapi ini untuk menyembuhkan sakit pinggang atau low back pain. Ya, teman-teman, hari ini saya kedatangan klien yang mengeluhkan sakit pinggang seperti saraf kejepit katanya. Sekedar informasi, aktivitas klien tersebut adalah olahragawan pembalap otomotif. Teman-teman semua, sakit pinggang adalah suatu kondisi umum yang menyakitkan yang mempengaruhi bagian bawah tulang belakang. Nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh cedera otot atau tegang atau ligamen, bisa jadi kesleo. Penyebab umumnya boleh jadi karena postur tubuh yang buruk, yang salah, dan sebelum melakukan balapan dia tidak berolahraga untuk pemanasan. Kemudian bisa jadi terjadi fraktur atau cakram pecah, atau bisa juga artritis. Nah, sekarang kita sedang menyembuhkan dengan metode moksa dengan kop kering, ya teman-teman. Begitu caranya yang saya lakukan. Ini low back pain di antara lumbar, teman-teman. Ya, kita akan lanjut lagi. Pinggang itu berfungsi untuk membuat tubuh seseorang berdiri tegak, membuat pergerakan dan melindungi beberapa organ penting dalam tubuh manusia, serta sebagai penyangga berat badan pada saat berdiri. Pada umumnya, timbul nyerinya pinggang disebabkan karena adanya tekanan pada susunan saraf tepi atau karena saraf kejepit. Ya, terdapat beberapa yang memicu terjadinya low back pain atau nyeri pinggang ini, yaitu sebagai berikut. Peregangan tulang pinggang, cedera regangan pada bagian ligamentum atau jaringan yang mengikat tulang belakang agar tidak terlepas satu dengan yang lain, tendon dan otot pinggang. Aktivitas peregangan tersebut akan menimbulkan luka kecil pada organ tersebut. Cedera pada tulang pinggang ini disebabkan oleh pergerakan yang berlebihan dan pergerakan yang tidak benar, sehingga terjadi trauma. Teman-teman, sekarang pengobatan sedang kami lakukan adalah trigger untuk bunyer atau untuk vibrasi. Jadi untuk vibrasi otot, setelah kami lakukan dengan kop kering, terus kami lakukan urut. Nah, kita lakukan vibrasi untuk menggetarkan otot-otot tersebut, teman-teman. Nah, aktivitas peregangan tersebut akan menimbulkan luka kecil pada organ tersebut. Cedera pada tulang pinggang disebabkan oleh pergerakan yang berlebihan dan pergerakan yang tidak benar yang menimbulkan traumatik. Jika peregangan tulang pinggang ini berlangsung selama beberapa minggu, maka peregangan tersebut dikategorisasikan sebagai peregangan akut. Sedangkan jika peregangan ini berlangsung lebih dari 3 bulan, maka peregangan tersebut dikategorikan sebagai peregangan kronis, teman-teman. Nah, setelah tadi kita moksa, kemudian kita lakukan vibrasi, lalu langkah berikutnya adalah kita urut kembali, teman-teman. Kita lakukan dengan minyak-minyak yang hangat, seperti kalau saya lakukan biasanya
dengan minyak serai dan hal-hal lain, di antaranya jahe yang hangat-hangat teman-teman ya. Untuk penanganan dari nyeri pinggang ini sangat tergantung terhadap penyebab nyeri itu sendiri. Jadi penanganannya tidak bisa sembarangan atau harus sesuai dengan hasil diagnosa dan penyebab timbulnya nyeri pinggang pada seseorang agar mendapatkan penanganan yang baik dan dengan gejala yang ditimbulkan. Nah, sekarang yang kami lakukan adalah untuk mengurut daerah sekitar lumbar teman-teman. Biasanya di situ ada nodul atau berupa benjolan-benjolan kecil yang merupakan hal-hal yang tidak umum, dan kita luruskan teman-teman sehingga nanti semuanya akan menjadi normal kembali. Nah, pada umumnya nyeri pinggang ini akan membaik setelah beberapa hari setelah istirahat di rumah. Selain itu, kita bisa juga minum obat pereda rasa sakit seperti ibuprofen jika Anda tidak tahan terhadap rasa sakit yang ditimbulkan dari nyeri pinggang tersebut. Klien kami ini mengharapkan sakit pinggangnya bisa diselesaikan dengan metode kami yang masih bersifat tradisional teman-teman, yaitu berupa urut, moksi busi, dan bekam. Pertama, dilakukan urut untuk mencari masalah yang terjadi pada tulang belakang dan yang berhubungan dengannya. Ya, sekarang kita lakukan gerakan-gerakan sedikit praktis untuk mengembalikan tulang-tulang belakangnya teman-teman. Dan kita sekarang lakukan, dan kita lihat ya, krek ya, sampai bunyi krek ya. Kemudian kita kembalikan lagi, dan selanjutnya adalah di belakangnya lagi, dan kita menghadapkan ke samping. Jadi pertama dilakukan urut untuk mencari masalah yang terjadi pada tulang belakang yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian kedua dilakukan kop kering untuk mengangkat otot yang masuk atau meringkel kedinginan. Nah, ketiga dilakukan penghangatan atau moksi busi pada otot dan untuk kemudahan untuk stretching. Dan sekarang kita lihat bagaimana klien kami sekarang bisa ruku dengan mudah. Tadinya dia mengalami kesakitan. Alhamdulillah, jadi semuanya bisa selesai. Nah, ketiga dilakukan penghangatan atau moksi busi pada otot demi kemudahan stretching, sehingga ini seperti ini jadi lebih mudah. Keempat, diurut kembali dan diketarkan dengan mesin vibrator. Nah, kelima, nanti kita akan lanjutkan dengan bekam basah untuk mengeluarkan darah yang kotor atau darah yang usia selnya sudah menua teman-teman. Nah, apabila semua sudah diatasi, lalu tinggallah perawatan. Lalu bagaimana perawatannya teman-teman? Untuk perawatannya dan pencegahan dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya nyeri sebagai berikut. 1. Latihan punggung setiap hari dengan cara berbaring terlentang pada matras yang keras, kemudian tekukan satu lutut dan gerakan menuju dada, lalu tahan beberapa detik dan lakukan yang sama pada lutut yang lain. Nah, berikutnya adalah kami lakukan pengekopan tapi dengan bekam basah teman-teman. Oke teman-teman, don't forget to subscribe, comment, like, and share. Ya, ini bersama
Saya Ferry Jaya Priyana dari Rumah Sehat Tera Afiat. Lalu teman-teman berhati-hati saat mengangkat barang ya teman-teman, harus dengan lakukan postur sehingga tubuhnya tetap baik dan sehat.